Kalau saya merasa saya sumbernya, kamu yang denger. Tapi beda kalau saya mikir saya sumbernya, kamu dengar, terus kamu juga bisa jadi sumbernya, saya juga dengar. Artinya saya sambil saya nyampaikan, saya bisa lihat ini orang ngerti apa enggak, sudah paham atau enggak. Pada saat saya pengen tahu sudah paham atau enggak, pasti dia kasih feedback. Ya. Dan tapi kadang banyak pasien tuh belum sempat kasih feedback. Anda udah kasih nyerocos, tiba-tiba ujung-ujungnya silakan Pak, setuju ya Pak ya. Nah, antara kesukarelaan dan keterpaksaan ini menjadi tipis batasnya. Ya, ini ada proses komunikasi. Bapak Ibu, ini tentang proses komunikasi itu saya bawa kemana-mana. Karena prinsip komunikasi itu seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Di sini kalau ini adalah dokter, anggaplah ini saya. Yang ini adalah pasiennya. Anggaplah ini misalnya Bapak Ibu yang mendengarkan. Ya. Kalau saya mau berkomunikasi itu harus antar dua arah ya. Satu dari saya, satunya dari yang mendengarkan. Tapi ingat, kalau komunikasi mau efektif harus tahu meskipun saya ini adalah sebagai, misalnya dalam tanda kutip ya, saya ini sebagai narasumber. Kalau yang baik itu juga harus tahu bahwa yang mereka pasiennya itu juga bisa jadi narasumber. Jadi kesannya statusnya sama. Jadi kalau misalnya nih saya mau kasih info concern pada orang. Kalau saya merasa saya sumbernya, kamu yang denger. Tapi beda kalau saya mikir saya sumbernya, kamu dengar, terus kamu juga bisa jadi sumbernya, saya juga dengar. Artinya saya sambil saya nyampaikan, saya bisa lihat ini orang ngerti apa enggak, sudah paham atau enggak. Pada saat saya pengen tahu sudah paham atau enggak, pasti dia kasih feedback. Ya. Dan tapi kadang banyak pasien tuh belum sempat kasih feedback. Anda udah kasih nyerocos, tiba-tiba ujung-ujungnya silakan Pak, setuju ya Pak ya. Nah, antara kesukarelaan dan keterpaksaan ini menjadi tipis batasnya. Ya, nah, apalagi ya, jangan-jangan tentang ngomong inform consent, untuk sekedar bertanya aja banyak loh orang yang malu ya ke dokter ya, apalagi punya trauma sebelum-sebelumnya atau pernah dapat cerita-cerita buruk, pengalaman buruk orang lain atau diri mereka sendiri atau keluarga sendiri hanya gara-gara bertanya. Ada pernah ya bertanya, dok, ini operasi kataraknya kayak gimana? Marah dokternya. Saya jelasin ibu juga nggak ngerti. Dia bilang dokternya. Akhirnya pasiennya nggak jadi operasi. Waktu itu pasiennya udah tua. Dia berpikir kalau operasi katarak itu matanya dilepas, kemudian matanya diutek-utek terus ditempelin lagi masuk ke mata. Loh, bisa kayak gitu loh. Saya dulu juga mikirnya gitu. Saya pikir operasi katarak begitu matanya dilepas, kemudian diutik-utik terus dibalikin lagi. Ya. Dulu saya mikirnya ya, setelah saya oh enggak ya. Jadi ingat ya, health literacy-nya itu rendah. Jadi kalau ada yang bertanya even hal yang sepele, menurut Anda sepele, itu buat orang lain tuh, wah dokternya mau menjelaskan. Bahkan ada beberapa yang mau tanya ke dokternya, tanyanya besok malam itu sudah ditulis di buku, di kertas, bahkan dicatat di handphonenya supaya nggak lupa atau supaya bahasanya nggak salah kalau bertanya. Ya, coba untuk sekedar bertanya, apalagi setelah dijelaskan terus kita nggak ngerti, belum semua mereka merasa "Hmm, hmm," bisa bilang, maaf dokter saya kurang mengerti. Itu nggak semuanya bisa begitu. That is why Anda harus legowo dulu kalau mau inform consent. Anda hanya mau jadi sumber saja atau juga mau jadi yang mereka yang jadi sumbernya, kita mendengarkan. Nah, karena ini soal mereka yang seperti tadi saya sampaikan, inform consent ini it's about them, bukan it's about us ya. Jadi karena kesukarelaan dia itulah yang penting. Ya, kesungguhan hatinya bahwa iya saya bersedia, itulah yang penting, itulah yang utama. Makanya it's all about them, bukan soal kita yang pintar, kita yang hebat, ilmu kita yang tinggi, titel kita yang banyak, uang kita yang tebal, muka kita yang cakep, hidung kita yang mancung, bibir kita yang lebar dan sebagainya. It's not about them ya, tapi it's not about us ya, tapi itu lebih tentang mereka. Nah, kalau kita mau tentang mereka tapi kitanya yang nggak mau mendengarkan, artinya tidak melihat mereka sebagai source-nya, maka ya nggak akan efektif. Itu dulu sebagai awal. Hmm,
ya. Nah, jadi di proses komunikasi yang efektif, kalau kita ini mau melihat bahwa dokter ini, saya ini nggak juga sebagai sumber, tapi juga sebagai receiver, penerima. Jadi kalau saya mau komunikasi ada tujuannya, saya sampaikan pesannya itu. Nah, setelah pesannya diterima, maka dia biasanya ngasih feedback. Nah, kadang kalau kita mau bilang komunikasi, kita kasih pesannya kan pakai kata-kata, omongan la 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 la. Pasien tuh kadang ya ngasih feedbacknya, nggak selalu melulu lewat omongan, ya. Nggak ada yang bilang, dok, dok, sebentar dok, bisa nggak ngomongnya pelan-pelan dok, saya kurang paham. Nah, nggak, jarang, jarang yang berani ngomong seperti itu, ya, jarang. Tapi mereka bisa seperti ini gayanya. Dokternya ngomong terus mereka begini, atau tiba-tiba gini, nggak berekspresi. Apalagi disuruh pakai masker cuma matanya doang, matanya menunduk. Kadang kita juga nggak tahu badannya di mana, pikirannya kemana kita nggak tahu. That is why kalau kita itu mau humble, maka kita bisa tanya, Ibu sudah dipahami. Nah, kesempatan kita untuk ngomong kayak gitu itu kadang belum, belum bisa. Nah, makanya dulu saya juga mikir ya, saya pernah waktu awal-awal jadi dokter ya, waduh, apalagi tuh, wah nanti saya mau jadi dokter yang baik deh. Pokoknya saya nggak mau jadi dokter yang cuma sekedar cepet-cepet, periksa cepet-cepet gitu ya. Jadi waktu itu ada satu pasien yang keluhan saya gini-gini waktu saya tes ini waktu praktek umum waktu dulu awal karir. eh, Apa namanya, istilahnya saya tes ya, pakai gula darah acak gitu. Gula darahnya tinggi berapa tuh 270 apa 300 gitu ya. Jadi saya nih ketemu nih diabetes nih. Waduh keren dong. Akhirnya saya jelasin tentang diabetes. Waduh saya jelasinnya tuh kayak kayak reporter TV gitu loh ya. kayak kayak pembaca berita gitu saking wah badannya tegap gitu ya terus ngomongnya. Jadi Bapak begini begini. Ternyata karena saya ngomong itu terlalu bagus, Bapak itu Bapak itu ngantuk. Jadi Jadi itu nggak cocok di levelnya dia gitu loh. Artinya saya itu salah. Saya tidak mempertimbangkan dari health literacy-nya dan tidak mempertimbangkan kulturnya gitu ya. Jadi jangan terlalu istilahnya. Ya itu tadi sesuai dengan Anda masing-masing di level. Mungkin kayak misalnya bisakah saya dengan cara menjelaskan dekat bahasa-bahasa bukan bahasa hanya Indonesia tapi bahasa daerah juga atau bahasa-bahasa kekinian yang biar lebih mudah dimengerti atau bagian itu disesuaikan. Nah, waktu itu saya karena saya semangatnya tinggi, jadi saya ngomong panjang yang kesannya itu biar gue dokter pinter. Nah, kalau dokter pinter pasti pasien itu pasti nurut dan wih dokternya pinter pasti nurut. Ya ternyata it's not about me, bukan tentang saya, tapi tentang mereka. Jadi saya harus memastikan dia paham. Kalau dia paham, dia trust, barulah compliance. Ya, jadi barulah mau ngikutin dengan kita, istilahnya caranya kita, atau jadi secara sukarela itu mengikuti metode atau rencana perawatannya. Begitu maksudnya ya. Tadi gangguin tuh namanya apa? Noise, noise, noise. Sebagus apapun Bapak ngomong, sebagus apapun pemahamannya pasien, tapi kalau ada noise, gangguan, distraction, ini bisa jadi juga nggak efektif. That is why kalau kita mau komunikasi, selain sayanya siap jadi sumber dan juga nerima, dia juga kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, ya, tidak pakai bahasa-bahasa kedokteran. Ini penting untuk kita menghindari adanya distraction. Distraction ini ya bikin orang jadinya akhirnya jadi tidak tercapai tujuannya. Ada waktu itu kan saya tuh bikin konten YouTube ya gara-gara dipaksa. Sebelumnya saya nggak mau karena saya ini pemalu. Pemalu banget tuh tampil di kamera. Lihat jelek kan saya, aneh. Nggak seperti dokter-dokter lainnya. Karena saya takut dihujat, malu ya. Apalagi, aduh, nggak banget deh. Saya kalau ngeliat diri saya sendiri juga, pengen kabur. Tapi karena keterpaksaan saya mau. Setelah 2,5 tahun barulah saya mau. Tapi karena saya mau, jadi saya seriusin sekalian. Nah, salah satunya adalah saya saya mengangkat konten yang
komplain-komplain di Google Review rumah sakit pemerintah. Jadi ada beberapa yang menarik-menarik tuh saya ambil, kemudian saya kupas gitu ya sebentar. Nah, salah satu ada komplain tuh bilang gini ya, pakai bahasa Inggris waktu itu di rumah sakit pemerintah. Dia bilang pakai bahasa Indonesianya itu di gini, sangat tidak sopan ya kalau ternyata perawat dan dokternya itu ketawa-tawa di depan seorang anak yang sedang tanda tangan setuju inform consent bapaknya mau diamputasi. Dia bilang gitu. Sedih ya. Nah, setelah saya baca itu, saya baru, oh iya ya, kadang mungkin maksudnya dokternya nggak begitu, ya. Tapi kadang karena memang momen yang nggak pas, tidak di tempat ruangan yang pas, tiba-tiba ada apa bercanda, tiba-tiba ini bercanda. Sementara di depan kita itu, ini lagi lagi dia mau tanda tangan, bapaknya itu mau diamputasi kakinya gara-gara sakit. Nah, buat kita kan pasiennya nggak komplain nggak apa ya, tapi tulisan tuh bener-bener mancep di saya ya. Iya ya, kita ini sebenarnya baik atau nggak baik sih gitu ya. Di satu sisi ini loh, ada orang yang seperti ini kadang empati pun kita nggak punya. Tapi mungkin karena kita terdistract ya situasi dan kondisi noise sehingga akhirnya nggak efektif komunikasinya. Jadi misalkan ini menjadi catatan ya. Sometimes kita harus akui bahwa kadang kita ini juga kurang kurang ya, saya nggak bilang tidak, kurang bijaksana dalam memilih emosi kita, sikap kita ketika berinteraksi dengan pasien-pasien di lapangan, termasuk saya mungkin juga ketika berinteraksi dengan webinar ini dengan Bapak Ibu, kadang-kadang bukan kadang banyak sekali kekurangan yang setelah saya evaluasi lagi ya, itu ya seringkali saya bilang ya ampun ini kayaknya terlalu inilah ini tuh. Sekali lagi ya itu tadi, ini catatan yang bisa menjadi masukan buat kita dan khususnya buat saya sendiri. Makanya saya dengerin sendiri ini ya. Ini bukan gaya-gayaan sebenarnya. Padahal kuping saya ini agak sakit ya kalau dipencet-pencet kayak gini tuh. Nah, jadi suka saya buka itu biar napas kupingnya. Gitu. Nah, saya balikin lagi. Nah, udah. Lanjut ya. Hmm.